beritakan Injilnya, kabar baik bagi dunia, kabar baik bagi dunia. Beritakanlah Injil kerajaannya bagi seluruh ciptaannya, bagi seluruh ciptaannya. Angkasa raya bergema, air dan sungai tidak tercemar, sawah dan ladang subur dan tenang, hutan pepohonan pun tentram. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 5 Desember 2024, yaitu dari Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Una komabiar ay audo dongammu, unang biyahatako ay audo debatam. Au margogoy hoko huhut mangurupiho, huhut maniopiho marhite-hite siamuni hati goraku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, rasa takut adalah hal yang alami bagi setiap manusia. Meskipun kita mempercayai Tuhan sebagai penyerta kehidupan ini, namun kita selalu diperhadapkan oleh kenyataan di luar jangkauan pikiran dan kekuatan kita, sehingga rasa takut bisa saja muncul dengan tiba-tiba. Kekhawatiran melanda, menguasai pikiran kita. Bukan karena kita tidak percaya kepada kebesaran Tuhan, tetapi terkadang lebih banyak di sekitar kita untuk membuat rasa takut itu berlebihan menguasai hati pikiran kita. Sehingga iman dan logika kita tidak mampu atau tidak mempunyai tempat untuk menetralisir perasaan kita. Tapi ini adalah pekerjaan iblis, agar kita tidak lagi mengakui kebesaran Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan disinilah kelemahan kita. Semakin kita dihantui oleh rasa takut, kita justru malah semakin menjauh dari Tuhan, bukan semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita tidak mampu menetralisir perasaan kita ketika ada hal pergumulan yang muncul dalam kehidupan ini. Dan terkadang layaknya seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, ketakutan mereka berlebihan sesungguhnya adalah karena mereka melakukan suatu kesalahan, pelanggaran kepada Tuhan, tetapi mereka mencoba untuk membela diri dan menutupi, sehingga ketakutanlah yang muncul dalam kehidupan mereka. Andai saja mereka mengakui dengan jujur dan mereka mengalami pertobatan, maka rasa takut itu akan hilang. Bagaikan dikejar oleh bayangan sendiri, seperti layaknya seorang anak kecil ketika berada dalam ruangan yang kurang cahaya atau gelap, dia melihat bayangannya sendiri. Karena dia tidak tahu itu bayangannya, dia tidak mengerti bahwa itu adalah bayangannya, sehingga ia takut dengan bayangannya yang selalu mengikuti dia kemanapun dia berjalan, bayangan itu terus mengikuti. Seperti itulah kehidupan bangsa Israel dalam firman ini. Seandainya mereka menyerah
berkata jujur, memasrahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan jalan keluar dari persoalannya. Mereka bahkan akan menemukan suatu solusi bagaimana untuk menghadapi persoalannya. Allah menyerukan kepada bangsa itu jangan takut dan gentar. Bahkan Allah mengatakan bangsa itu adalah bangsa yang kecil lemah. Dalam ayat 16, Allah mengatakan, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus. Di tengah ketakutannya, Allah pun memahami dengan sebutan, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Allah memahami bahwa bangsa itu adalah bangsa yang tidak berdaya, bangsa yang lemah, yang tak mampu untuk menghadapi setiap persoalannya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan firman ini mengatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kanan dan membawa kepada kemenangan. Kita pernah merasa situasi di mana kita tidak berdaya dalam kehidupan ini. Ada banyak persoalan pastinya yang kita alami. Mungkin sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, persoalan yang datang silih berganti, duka yang berkelanjutan, doa dan harapan tidak terkabul, jabatan tidak naik, gaji tetap namun kebutuhan semakin bertambah, ekonomi tidak kunjung membaik. Terkadang di saat itu kita jenuh dan mengatakan, di manakah engkau Tuhan? Betulkah engkau ada? Seakan Tuhan itu tidak ada. Dan kita jatuh kepada sikap bahwa Tuhan itu tidak ada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman ini mau mengingatkan kita bahwa jangan takut. Aku akan menyertai engkau. Jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu, kata Tuhan. Dia yang akan meneguhkan kita dan menolong kita, memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi jauh dari Tuhan ketika persoalan melanda, atau bahkan pergi kepada Allah-Allah lain seperti apa yang dialami bangsa Israel dalam nats ini. Mereka mencari kekuatan kepada bangsa Asyur, tetapi mereka tidak menemukan jalan keluar, tetapi justru malah masuk ke dalam persoalan yang lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Percayalah bahwa dimanapun kita berada, di situ ada Tuhan yang selalu setia, menyertai, menolong, meneguhkan kita, dan memegang kita untuk membawa kita kepada kemenangan, asal kita yakin bahwa Tuhan ada dimanapun kita berada, dalam setiap kondisi apapun, Dia selalu ada. Mari pasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan agar kita tidak takut, tidak bimbang, tapi percaya dan memantapkan langkah kita menuju masa depan bahwa Tuhan menyertai. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami. Sungguh indah firman-Mu menyapa iman kami. Benar ya Tuhan, ada banyak pergumulan yang boleh kami hadapi, tetapi Engkau mengingatkan dan menyerukan kepada kami betapa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau mengingatkan kami untuk tidak takut, tidak bimbang. Engkau akan meneguhkan kami, Engkau akan memegang, Engkau menyertai kami, dan bahkan Engkau akan membawa kami kepada kemenangan. Oleh karena itu, kuatkan kami untuk selalu memasrahkan hidup kami kepadamu saja dan mengingat Engkau dalam setiap pergumulan ini, agar kami tidak jatuh kepada penyembahan-penyembahan berhala. Dan bahkan kami tidak jatuh kepada sikap hidup yang mengatakan bahwa Engkau tidak ada. Sungguh besar Engkau Allah, menyertai, menyediakan segala yang kami butuhkan. Tetapi mata kami selalu tertutup oleh karena pergumulan yang mencoba membuat pikiran kami menjadi gelap. Mampukan kami dan biarlah jemaat-Mu terlebih dalam satu aktivitas mereka satu hari ini, apapun dinamika yang mereka boleh alami, mereka tetap berjuang dan mereka percaya bahwa Engkau akan selalu menghantarkan mereka kepada kemenangan
kepada jalan keluar setiap persoalan mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai.